Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan membuat orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin mereka berpikir menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang. Tinggal bertindak kocak dan orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti. Tak gampang membuat orang tertawa. Apalagi ketika orang itu tidak mau tertawa. Lagi pula, pada zaman ketika semua orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa gara-gara lelucon kalian dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Teman baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita pada saya tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, dia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Dasar orang aneh, kafir! Tapi dengan tenang dia menjawab, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba sekarang pikir. Saya azan jam 4 pagi di masjid. Tidak ada di antara kalian yang datang ke masjid. Sekarang saya azan jam 10 pagi. Kalian berdatangan. Sekarang pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi permusuhan. Sepertinya orang sekarang sedang bertengkar. Kalau Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertentangan menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat dipergunakan untuk kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Dulu bapak saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya juga menjadi badut. Kan sekarang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, anaknya pengen jadi presiden. Salah deh, nyalon gubernur. Ada yang ingin nyalon wali kota. Sudah, jangan melantur. Malah saya yang ditangkap. Dulu
Kata bapak saya, menjadi badut lumayan enak. Penghasilannya lumayan. Dulu bapak saya sering diundang. Karena waktu itu orang-orang masih butuh hiburan. Badut dan pelawak. Waktu itu masih sama lucu. Lah kalau sekarang pelawak kalah kok lucunya sama politikus. Aku gak nyangka kamu akan datang. Silakan. Maaf berantakan. Duduklah. Iya di sini. Kamu mau minum apa? Kamu mau makan apa? Kamu haus? Kamu lapar? Syukurlah. Kebetulan saya tak punya apa-apa, tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar. Yang datang tadi pacar saya. Loh, tidak perlu senyum kayak begitu. Badut kan juga manusia, bisa malingin lah dan punya pacar. Coba lihat, cantik tidak? Namanya Raisa. Panjangnya Raisa Bayar. Terima kasih kamu menemui saya. Saya pikir kamu sudah melupakan saya. Terima kasih. Kamu selalu mengingat saya. Kamu kangen ya sama saya? Saya juga. Sudah. Jangan rindu. Rindu itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Saya pikir kamu tidak mau lagi sama saya. Katanya kamu sudah punya pacar baru yang lebih tampan, yang lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tercinta kamu. Sumpah I love you, I need you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh. Boleh aku cium kamu? Boleh. Raisa. Ternyata cuma aku saja, nggak punya pacar. Aku baru jomblo. Coba bayangkan betapa sialnya saya, sudah jadi badut, jomblo pula. Nasib saya benar ambiar. Raisa. Kenapa kalian biasa seperti itu? Ada yang aneh dengan penampilan saya. Sudah saya katakan, saya ini
orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib mempunyai kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Penampilan saya sekarang begitu keren dan keren. Saat ini saya memakai pakaian yang bagus. Tapi ingatlah, saya ini tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan menjadi seperti ini. Tapi barangkali inilah nasib saya. Suatu hari saya diundang untuk mengisi acara pada kampanye partai. Waktu itu pakaian saya biasa saja, tidak ada yang lucu. Tapi entah kenapa semua orang yang hadir di sana tertawa terpingkal-pingkal. Padahal saya cuma membuktikan jadi seperti ini. Semua orang tertawa. Saya menggoyang-goyangkan bokong saya seperti ini. Semua orang tertawa. Bahkan saya hanya berdiri terdiam seperti ini. Semua orang tertawa terbahak. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saat itu saya tidak pernah merasa tolol. Kemudian pimpinan partai mendatangi saya. Dia menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya, saya ini sosok orang yang karismatik. Saya punya kemampuan disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang kepada saya, sekarang ini menjadi seorang pemimpin tak perlu cerdas dan pintar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kau mau salah atau benar. Yang penting kamu disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu mempunyai bakat seperti itu. Orang menertawakanmu, tapi sesungguhnya orang itu menyukaimu. Orang seperti inilah yang dibutuhkan partai. Kemudian saya tidak nanti begitu aja seperti ini. Di daftar pilkada, padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya juga tidak tahu apa bedanya pilkada dengan pilkab. Yang saya tahu, pilkab tidak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang ini banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar tidak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, kamu tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya nasib saya. Saya memang pilkada. Barangkali zaman ini memang sudah gila. Orang memilih saya
Karena mereka menganggap saya bisa menghibur mereka. Dan orang menganggap saya orang yang paling lucu. Orang yang bisa membahagiakan hidup mereka. Dulu, waktu saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Sekarang menjadi pemimpin, berkali-kali membuat orang berhasil tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya nasib saya. Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Panjang umur pemimpin kita! Hidup pemimpin kita! Dan betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, menjadi pemimpin, jadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang dianggap bisa menghibur mereka. Percayalah, menjadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar para pemimpin saja.